Salam satu track. Salam satu track 37. Yes. Selamat pagi, sobat satu track dimanapun teman-teman berada. Pagi ini Sabtu seperti biasa, nggak ada race week kebetulan minggu ini. Tapi nggak apa-apa karena kita ada update ya. Beberapa hari ini ngumpulin beberapa isu penting lah, yang menarik juga kita bahas pagi ini bersama teman-teman sobat satu track semua. Oke, mungkin yang pertama ada yang menarik nih Bang. Ya. Soal top speed di GP Malaysia kemarin yang cukup menarik perhatian teman-teman di sosial media Bang ya. Iya. Salah satunya soal top speed cantiknya si Aprilia sama Honda. Di mana Joan Mir dan Marco Bezzecchi itu berhasil mendapatkan top speed triple 3,3 333 km per jam. Ya, 0,3. Nih, ini seru Bang karena akhirnya Honda bisa menyamai Aprilia top speednya di Jepang. Kalau kita lihat. Kemudian disusul Yamaha-nya di bawah 332, lagi-lagi 0,3. Ya kan? Enea dari KTM juga 332,3 sama si Firman dari sini ya 332,3. Cantik sekali nomornya. Bang, ini kan yang menarik untuk kita bahas sebenarnya si Aprilia sama Honda nih bisa sama. Gimana menurut Bang Aco nih untuk perkembangannya Honda selama musim ini? Ya, yang jelas ya kelihatan perkembangannya mereka mulai dari tahun kemarin sampai tahun ini. Progresnya si Honda sendiri begitu dia mendatangkan insinyur Eropa khususnya, apalagi banyak perpindahan yang dari Aprilia, KTM, insinyur KTM pindah ke Honda, engineeringnya Aprilia pindah ke Honda yang terakhir. Jadi banyak perubahan khususnya Honda untuk mengejar ketinggalan pabrikan Eropa. Nah, memang terbukti dia dapat keuntungan dari konsesi lagi, kita bahas ini ya kan. Dari konsesi kemarin tuh terbukti jalan dapat konsesi itu si Honda sendiri berjalan dengan baik sampai pada akhirnya sudah terlihat. Memang untuk time attack-nya Honda tidak seperti kayak Yamaha. Punya time attack yang satu lap bisa pole position lewat Taro. Tapi untuk jalannya balapan dia lebih konsisten. Kita lihat sendiri kemarin si Joan Mir dapat podium. Jadi untuk menyelesaikan balapan itu si Honda sudah cukup baik. Konsistennya, kecepatannya, ritme balapannya, ritme kecepatan mesinnya sudah cukup baik. Cuman yang belum sampai sekarang didapat sama Honda ini PR-nya masih untuk time attack. Nah, betul. Ya kan, tapi kalau untuk jalannya balapan terakhir sampai 20 lap di Malaysia cukup oke. Makanya perkembangannya sudah terlihat sekali, progresnya si Honda terlihat. Tinggal mencari PR time attack itu tadi. Nah, oke, menarik. Nanti kita lihat perkembangan lagi bagian Jepang ini karena memang patut kita pantau ya. Makanya kan kebalikannya, kalau si Yamaha sendiri oke di time attack, tapi untuk balapan panjang dia kalah. Maksudnya nggak seperti kayak time attack itu. Mungkin itu nanti ada kombinasi di pabrikan Jepang. Bisa dipelajari sama insinyur itu. Nah, seperti biasa nih ada sedikit ulasan dari Bang Carlo. Iya. Sebagai salah satu pengamat ya. Dimana dia beberapa hari yang lalu juga mengeluarkan statement yang pada intinya dia menilai si absennya Mark ini menciptakan mini turnamen di MotoGP. Kalau kita lihat memang iya ya Bang ya. Karena akhirnya dengan absennya Marc Marquez, ini pembalap-pembalap yang biasanya jarang tersorot kamera, akhirnya mulai mengeluarkan full potensi. Kalau kita lihat seperti di Phillip Island saja kemarin, mulai dari awal nggak ada Marquez ya kita hitungannya. Di sana aja tiba-tiba mendadak Raul Fernandez bisa podium. Lanjut ke Sepang ini juga agak bikin deg-degan karena sebetulnya Pecco sudah mengeluarkan potensi penuhnya. Sayangnya agak apes karena ban bocor kemarin yang sempat kita bahas dan jadi headline di podcast kita episode sebelumnya Bang. Dan ini Bang Carlo
juga akhirnya mengeluarkan statement ini adanya mini turnamen di MotoGP. Nah, ini kalau kita lihat Marquez kan nanti sampai akhir musim bang. Iya. Dan Bahkan sampai tes. kemarin sah akhirnya dari Ducati juga bilang oke, si Marquez kita gantikan dengan Bulega. Karena mungkin menurut mereka performa dari Piro kemarin dari 2 seri terakhir masih kurang memuaskan. Dan akhirnya dipilihlah Bulega nih, si runner up-nya WSBK ya bang. Oke, Bang Acil sedikit mungkin bisa komentari soal pergantiannya ini. Ya. Nah, sebenarnya kemarin itu kan si Piro itu menggantikan karena ada kabar si Marquez comeback di Portimao. Oke, jadi cuma 2 ya Bang. Jadi makanya didaftarkan sampai 2 seri ke depan, dan akhirnya dalam dua seri ke depan si Piro tidak menunjukkan performa yang dibutuhkan untuk Ducati kan sebagai penggantinya Marquez. Akhirnya ditunjuklah si Bulega. Memang kebetulan Bulega ini untuk tahun depan dia secara resmi menjabat sebagai test rider di Ducati. Jadi sama Piro dia berdua. Oh gitu. Nah, dan ini memang untuk project di tahun 2027 si Bulega ini untuk menjadi test rider 2027. Tapi dia sudah mulai kerjanya tahun depan. Untuk meriset mesin 850. Kenapa Ducati ngambil Bulega? Karena si Bulega ini kan tahu Pirelli. Iya, ban ya. Karena ban, makanya diambillah pembalap dari WSBK yaitu Bulega, dan kebetulan si Bulega juga punya rapot yang bagus di WSBK, jadi runner up tahun ini kan. Nah, makanya kemarin si Bulega itu sempat maju mundur. Pas dia ditunjuk tuh sempat maju mundur. Cuman dia sempat juga kasih statement ini beresiko katanya. Beresiko gitu kan. Resikonya ada 2. Satu buat malu dia kalau dia gagal. Mempermalukan diri sendiri ya kalau misalnya berhasil, karena ini memang kesempatan yang siapa sih yang nggak mau di MotoGP, ya kan? Memang tujuannya semua itu pembalap-pembalap tingkatan untuk impiannya sampai di MotoGP itu kan besar sekali. Nah, ini dia dapat wildcard ya jadinya sebagai pengganti. Bukan wildcard sih sebenarnya. Jadi pembalap pengganti. Ya kan? Dan itu pun dia menggantikan motornya Marquez. Siapa yang nggak senang ya kan gitu, ditunjuk langsung. Dan memang juga si Bulega ini jadi bahasanya jadi anak kesayangannya si Digi. Oh gitu ya kan. Makanya kan dia dari spot 600 masuk ke WSBK dan langsung di pabrikannya Ducati di WSBK. Makanya si Bulega ini diproyeksikan untuk jadi test rider. Mungkin juga bisa ke depannya jadi pembalap reguler. Yang penting si Bulega bisa menunjukkan perform yang bagus dari rapotnya. Memang kelihatan si Bulega bagus. Sampai kemarin dia makanya saya minta tes, bukan saya minta sih, memang ada tes di JRS akhirnya kan. Kemarin juga saya sempat sekilas ada lihat di beranda itu, si Bulega itu dapat catatan waktu 1 menit 38 detik. Dan itu undi aja sama pembalap yang sudah sering, walaupun dia statusnya pengganti, si Paul Espargaro. Sama. Ada potensi nih. Ada potensi, dan si Bulega tersenyum akhirnya bisa mengkombinasikan gaya balapnya, karena kan dia baru kali ini di MotoGP. Sebelumnya terakhir di ini dia di Moto2 sebelum balik pindah ke Super Sport, abis itu ke WSBK. Makanya itu si Bulega ini kesempatan emas aku dong ya kan, untuk menunjukkan aku masih bisa layak ada di level yang tertinggi. Makanya si Bulega ya akhirnya menerima karena ditunjuk sama pusat ya kan. Ayo bro, ini bro. Iya, siapa apalagi kesempatan ya, itu memang impian semua pembalap yang bisa berada di MotoGP. Dikasih motor yang ya mungkin juga di tahun ini ya kita tahu motor GP25 itu kan sebenarnya tahu sendiri ya kan. Ya banyak yang bilang ya problem, ya benar sih itu problem karena Marquez aja yang naik makanya bisa jadi juara dunia. Makanya kalau kita sentil dikit lah, ibaratnya kalau Ducati tahun ini kalau tanpa Marquez mungkin Ducati nggak bisa juara dunia. Nah itu
Mungkin ya itu kita lihat ya satelitnya. Sininya. Si Grace ininya mungkin si Alexnya yang juara. Ya bisa, ya pasti kan. Akhirnya kan itu kita lihat bisa-bisa kayak tahun kemarin lagi Pramac yang juara dunia. Kalau tanpa ada Marquez tahun ini mungkin Lenovo nggak dapat juara dunia lagi. Yang pabrikan Grace ini yang dapat. Oke, Bang, tadi kita sempat ngomongin Pirelli lagi di 2027. Kebetulan di 2027 selain Pirelli masuk juga banyak regulasi baru. Misalnya riset lah, ada riset regulasi di sana. Kemudian di tahun 2026 akhir itu banyak pembalap yang kontraknya habis. Ini sebenarnya kita pengen bicarakan si Bang Taro sebelumnya. Taro ini. Karena ada beberapa masukan, termasuk salah satunya nih dari pengamat juga. Oke. Dari Neil Hodgson ya, pengamat MotoGP. Dan juga mantan pembalap sih beliau. Di WSBK 2003 dulu. Jadi kalau menurutnya Neil Hodgson itu si Taro ini sebaiknya sih pergi aja sih dari Yamaha karena aturan baru dan juga lain-lainnya. Kalau menurut Bang Ajo nih sebagai penggemar, sepakat nggak sama statement Neil Hodgson yang ini? Jadi memang Yamaha sudah terlalu lama ya. Kalau menurut saya Yamaha itu sudah terlalu lama untuk menahan Taro. Jadi banyak bahasanya apa ya? Bahasa mudahnya banyak janji-janji manis yang diberikan ke Taro. Memang selama ini kita lihat apa yang dimau Taro itu sudah diwujudkan. Karena kan Taro minta ada perubahan ring radikal, minta semuanya dirubah, nggak hanya cuman aerodinamika, kecepatan, top speed apa semua. Akhirnya pada konfigurasi mesin juga diganti akhirnya kan, minta V4 dengan pengembangan yang masif. Beberapa kali bolak-balik ganti reset segala macam, akhirnya sampai kemarin seri Malaysia kan ini di tahun ini V4 itu sudah masuk 2 seri. Dipakai 2 seri, dipakai sama Augusto Fernandez. Nah, si Quartararo ini sudah menyadari, wah ini V4 kok nggak ada prospeknya, malah jauh bahkan sama inline yang dia pakai sekarang. Jadi itu juga ada yang bilang si Augusto Fernandez juga bilang ini masih di limiter. V4 ini masih di limiter, belum dibuka semua potensinya karena takut mesinnya jebol atau ada bermasalah yang lain. Jadi si Augusto ini hanya mencari data aja dulu untuk pelong-pelongan lepas pokoknya jos-josan si V4 ini belum potensinya belum kebuka habis lah katakan gitu. Cuman ya kembali lagi ke Taro. Taro ini sudah banyak sekali janji-janji manis yang diberikan Yamaha ke dia. Sampai kontrak yang nilainya fantastis, gaji yang kan dia paling tertinggi sekarang. Nah ini tinggal 1 tahun kesempatannya Yamaha untuk bisa meyakinkan Taro, ya kan? Jadi prospek dia ya butuhnya cepat, karena si Yamaha ini juga sebenarnya ya bingung daripada dia juga kehilangan pembalap yang potensial seperti Taro. Ya mungkin dia harus bisa menahan Taro ini sampai regulasi baru, paling tidak bisa meyakinkan sampai 2027. Tapi ya namanya Taro sudah pernah ngerasain juara dunia sekali kan, beda levelnya kan sudah beda ya. Sampai kapan aku begini terus kan gitu. Soalnya dia juga ngerasa levelnya nggak di sini. Dia ngerasa si Taro ini dia paling tidak ya sudah ada di barisan ke depan, sudah masuk pembalap top lah, karena sudah ada predikat. Ya Bang, mungkin sedikit prediksi Bang, kira-kira seandainya Taro memutuskan cabut kemana tim yang dituju? Kalau kemananya sebenarnya banyak peluang. Ya kalau dia juga kembali ke cuman pindah ke pabrikan Jepang ke Honda, itu saya rasa ya blunder. Karena ngapain, mendingan dia nerusin proyeknya di Yamaha. Ya untuk kemungkinannya ke Ducati. Kalau dia memang ibaratnya mengejar untuk menambah rekornya dia sebagai juara dunia, mainnya ke Ducati. Gitu. Kalau dia juga cuman pindah cari tawaran yang lebih tinggi, atau intinya kan si Taro ini butuh motor yang kompetitif. Betul. Karena dia sudah capek mungkin ya, sudah capek untuk menunggu kapan sih Yamaha ini bisa bersaing. Sedangkan aku ini sudah ada di top level nih, dan umur sudah kepala 28, mau sampai berapa tahun lagi sudah menginjak 30. Makanya kesempatannya dia kan kecil. Dan kebetulan 26 ini juga
ini ya kontraknya si Habis. Eko juga habis. Habis, Acosta habis. Habis, Ya, itu kan rumornya muncul lagi tuh ke Oke. Fortisik. Jadi makanya di 2026 ini sebenarnya banyak kontrak pembalap yang habis dan regulasi baru memulai lembaran baru. Dan itu sangat ramai untuk tahun depan. Ya, kayaknya kita nanti prediksinya di podcast musim depan kayaknya bakal lebih seru. Iya. Karena ada istilahnya transfer pembalap. yang Pembalap. cukup ramai. Ya nantilah kita lihat nanti kira-kira di Iya. 2026. Makanya yang kasihan Yamaha sih sebenarnya. Kasihan Yamaha karena dia sudah sangat masif sekali ya buat pengembangan V4-nya ya. Dan dia berusaha meyakinkan Taro ini supaya tetap bisa bertahan lebih lama lagi, supaya bisa nanti mungkin pemikirannya, ayolah nanti pas waktunya motor ini sudah nyetel, sudah bisa berjaya, kamu masih tetap ada di sini yang ngebangun dari awal maunya si Yamaha gitu. Tapi ya nggak tahu lagi nanti, tinggal kesabarannya Taro aja bagaimana. Oke Bang, ini kita sedikit geser lagi ke ajang bawahnya ya, ajang Moto2 dan Moto3, di mana akhirnya Honda Asia Team ya Iya. mengumumkan line up pembalap untuk musim Benar, depan. ya. Dan kebetulan 2 pembalap Indonesia juga berlaga di 2 ajang ini. Benar. Pastinya akan menarik magnet nih, Iya, magnet penggemar iya. baru dari Indonesia untuk mengikuti ajang Moto2, Moto3, termasuk MotoGP Iya, sendiri. mudah-mudahan. Kita lihat si Mario Aji, Iya. Mario Suryo Aji ya, pembalap Moto2 dari Magetan, Jawa Timur, yang masih tetap sampai tahun depan ya. sampai tahun depan. Ternyata punya teman baru Punya teman baru. bersama si Tayo Sato ya. Yang itu naik dari Moto3. Oh, promosi berarti Bang. ya? Promosi juga dia dari. Promosinya juga kebetulan ke Honda lagi. Ke Honda lagi. Memang proyeknya Asia Talent kan. Namanya si Mario Aji, mudah-mudahan setel. Iya. Mario Aji juga semoga tambah. Ya, pengalaman Semangat kan lah. jam terbangnya kan sudah banyak toh, ya kan. Jadi harus ada peningkatan lah. Betul. Apalagi di Moto3 akhirnya si Honda juga menarik Iya. 2 pembalap dari Red Bull Rookies Cup. Si Zen Mitani, pembalap Jepang yang juga main di Rookies Cup juga kemarin juga cukup bagus Zen. Iya. Kalau kita lihat karena beberapa kali juga sering podium. Iya. Ada juga Zen juga akan ditemani sama Vedega Pratama, Ya, ini. pembalap Gunung Kidul, Iya, Yogyakarta. baby aliennya Indonesia juga ini Iya soalnya. bener, Cukup ditunggu. cukup ditunggu. Akhirnya si Veda 54 ya Ya. masuk. Masuk. Ini nomornya ya, undi sama si Firman. Nah, ya itu. Iya. Makanya kan kalau yang di Junior GP dia dapat nomor 9. Ya. Ya itu mungkin karena 54-nya sudah kepake. Jadi makanya mungkin ya 54 ditambah jadi 9 kan. 5 ditambah 4 jadi 9. Benar. Jadinya mungkin gitu Iya ya. betul. Masuk. Iya. Baru sadar aku. Iya baru sadar. Karena 54-nya sudah kepake, ya wes mungkin dia pakai nomor 9 kalau di iya. Rookie GP. Nah ini nanti perlu ditanyakan Bang si Devi. Oh iya. Dep, lu 54-nya Firman apa beda ini? Oh iya. Nanti bisa anu lagi deh, keracunan lagi sama Vedega itu. Iya, nggak apa-apa. Biasanya lihat dari Moto3 seru loh Bang. Iya. Kalau kita lihat, karena apalagi Moto3 dan Moto2 ini kan jadi kawah lah. Iya. Kawasan terbukanya pembalap sebelum masuk ke MotoGP. Pun begitu sebelum masuk Moto3 juga ada ajang bawahnya yang juga Iya. jadi ajang latihan gitu. Iya. Buat persiapan pembalap. Dan kita lihat memang beda kemarin dengan adanya cedera ya Bang. Iya. Jadi nggak full. Itu aja udah bagus. Apalagi besok ya. Kita harapkan mudah-mudahan baik kru, sepeda, sama pembalapnya Iya. Klop. Makanya itu kan untuk kejuaraan Moto2 dan Moto3 ini nanti tahun depannya bagaimana pengemasannya kan kita belum tahu ini. Soalnya takutnya nanti kita berkurang narasumber itu untuk mendapatkan update-update-nya Vedega ini nggak seperti kayak tahun-tahun ini kan. Takutnya itu. Tapi mudah-mudahan ya kita cari tahu terus ya berita-beritanya Vedega ya. Iya. Karena patut ini Bang, karena 2 pembalap ini wah kayaknya kalau aku lihat animo teman-teman di medsos juga Iya, tinggi. Iya. tinggi. Wah, akhirnya nambah lagi balap Indonesia. Iya. Ini. Jadi akhirnya bukan nggak mau ya harus diperjuangkan lah. Aku sudah ada di situ ya kan. Bener. Harus diperjuangkan, harus disupport. Soalnya nggak gampang, intinya nggak gampang lah masuk di kejuaraan seperti itu, nggak gampang. Jadi selagi masih ada bisa masuk ke situ ya harus benar-benar disupport. Benar. Kita harapannya sih ya nanti mereka
siapapun lah berdua itu bisa ke kelas utama gitu. Iya. Kita bisa minimal bisa lihat, wah akhirnya ada lagi nih balap di kelas utama, balap kita. Oke Bang, kemarin di Moto3 juga sempat ada insiden yang cukup ngeri itu, karena lagi-lagi berurusan sama nyawa. Iya. Itu si pengunci gelar juara dunia Benar. tahun ini ya di ajang Moto3, Jose Antonio Rueda, itu mengalami gegar otak setelah dapat insiden nabrak Noah Detwiler di GP Sepang kemarin. Ada beberapa faktor nih sebetulnya. Salah satunya yang kita soroti adalah soal sesi warm up yang dihilangkan di ajang Moto3 dan Moto2. Benar. Bang Acu, komentarnya seperti apa? Ya itu kemarin tuh ya sempat banyak saya lihat di sosmed tuh ngebahas tentang kejadian itu ya. Karena memang itu kan kejadiannya di hari Minggu. Waktu pas mau balapan, ya mau race week sudah. Dan itu event pertama yang maksudnya yang dilombakan di Malaysia Moto3 duluan kan. Dengan kejadian itu banyak masalahnya sih, karena sesi-sesi kalau di MotoGP itu ada WUP sesi pagi ya untuk pengecekan motor kan, apa yang kurang, apa yang cocok, karena cuaca pagi sama sore kan pastinya berbeda kan sama siang. Nah pada waktu kejadian itu kan dia sempat setting lap. Setting lap. Nah di situ mungkin si siapa tadi yang ketabrak itu? Detwiler. Nah itu mungkin ada menemukan sesuatu di motornya yang kurang nyetel lah. Makanya dia sempat melambat dan ditabrak akhirnya sama Rueda itu tadi. Nah makanya sesi-sesi ini seharusnya kalau menurut saya harusnya ada, karena itu kan sangat penting sekali buat pengecekan ulang sebelum balapan. Jadi waktunya itu nggak ada sekarang, bahkan nggak ada. Jadi kesempatan mereka untuk ngecek motor itu keluar pedok, setting lap. Dia ngerasain motor lagi bermasalah, sudah nggak bisa apa-apa. Kalaupun dia memaksakan harus mengganti spare part atau ganti motor, ya harus balik ke pit, dan itu kan sangat merugikan. Terkecuali sesi itu ada di pagi. Kalau kejadian itu ada masalah di motor, dia sempat memperbaiki untuk balapan menjelang nanti siang. Kan ada waktu jeda. Kalau ini kemarin nggak ada akhirnya. Nah itu waktu itu sebenarnya kepangkas gara-gara adanya parade-parade yang parade itu yang nggak penting lah dianggap sama sebagian pembalap MotoGP. Parade apa sih ini ya kan, parade yang keliling itu kan memang sudah ada sebelum Liberty. Terus ditambah lagi ada kayak apa sih kalau saya bilang karnaval lah. Karnavalnya MotoGP. Jadi sebelum dia balapan, dia berbaris dulu di depan garis finish itu untuk ada sesi menyanyikan lagu nasional setempat, ya kan gitu, menyaksikan itu. Sebenarnya kan itu jadi bahasan karena itu momen-momen sakralnya mereka sebelum menuju balapan itu. Mereka butuh 10-15 menit untuk tenang dan fokus. Makanya biasanya pembalap-pembalap itu ada yang dengerin musik di pokoknya fokusnya ke situ aja sudah. Jadi fokusnya hanya balapan-balapan, tidak lagi apalagi mau telepon-teleponan kan tidak mungkin sudah. Jadi hanya fokus dia dengan motornya dan balapan. Oke. Kita harap sih dengan adanya insiden ini nanti ada perbaikan regulasi lah dari FIM. Karena lagi-lagi ini urusannya sama nyawa lagi. Iya, akhirnya kan itu. Kita ingat juga Sepang ini jadi salah satu sirkuit ya dalam tanda kutip maut ya, Pak. Iya. Karena kan sempat ada pembalap yang wafat di sana. Lalu itu. Jadi, maksudnya si sirkuit ini sudah pernah kejadian ini kemarin nyaris. Update terbarunya si Detwiler sudah keluar dari ICU. Mungkin kemarin atau hari ini ya, waktu setempat gitu. Perkembangannya membaik lah gitu. Kita harapkan kejadian serupa jangan sampai ada lagi. Ini buat teman-teman juga nih, aku punya peringatan nih. Jangan menikmati balapan dari crashnya. Karena di belakang helm itu ada semuanya. Gitu. Makanya kan juga sempat pas kejadian itu sempat memutuskan pembalap-pembalap yang selanjutnya perlombaan yang selanjutnya di Moto2 dan MotoGP kan itu berharap
tidak ada balapan di Malaysia setelah kejadian itu. Karena dari sisi kemanusiaan lah, dari sisi kemanusiaannya kan loh. Jadi kayak banyak si Bagnaia juga, Peko sempat komplain, kok tetap digelar. Malaysia ini tetap digelar karena kalau dilihat dari kejadiannya itu sangat mengerikan. Bahkan ya crash parah. Makanya kan sempat ada berapa lama ketunda. Ya. Nah, ternyata itu yang ketunda itu gara-gara si helikopter ngantari pasien ini pembalap ke rumah sakit. Ya. Cuman belum balik. Makanya ndak digelar. Kan standar SOP-nya lah. Harus ada yang standby, helikopter standby. Takutnya nih lagi ngantar, ini digelar. Terjadi lagi crash, helikopter nggak standby. Makanya kenapa kemarin tuh sempat delaynya lama. Jadi memang tuh harus ada 2 helikopter itu ternyata. Ada cadangannya lagi. Jadi yang satu itu harus kembali dulu, yang cadangannya juga ada. Jadi kalau itu SOP-nya nggak berjalan, itu balapan nggak digelar. Ya, karena salah satu aspek Benar. itu. Iya, itu yang harus diutamakan. Makanya dari faktor sisi kemanusiaan dan keselamatan di kejadian Malaysia kemarin di Moto3 itu banyak yang menyayangkan balapan ini kok digelar. Orang yang pertama kali kasih statement itu si Peko, apalagi dia tahu hari Minggu itu dia apes nggak dapat poin sekalipun. Lah ya. Mendingan dosa digelar pikirnya kan. Ya, akhirnya dia berstatement seperti itu. Oke. Ya, mungkin itu dulu ya Bang Haji Iya. untuk update hari ini, update dari podcast Satu Track. Iya. Cukup seru tadi karena banyaklah saya juga pembahasan termasuk ajang Moto3 Iya. dan juga sampai ada pembahasan pembalap Indonesia yang masuk. Ya, Sobat Satu Track mungkin itu dulu dari kita di hari Sabtu ini. Jangan lewatkan podcast-podcast kami berikutnya di channel Radar Banyuwangi. Jangan lupa nyalakan loncengnya di sana karena di sana kita akan update terus ya Iya. hal perkembangan ajang juara dunia MotoGP. Terus jangan lupa juga kunjungi website kami di radarbanyuwangi.jalpos.com. Di sana sudah ada berita-berita balapan nih Bang. Iya. Mulai dari MotoGP sampai ajang juara dunia Formula 1. Yang tentunya sangat sayang kalau dilewatkan untuk dibaca. Iya. Karena- Balapan jadi kapan ini? Oke, kalau untuk balapannya sendiri minggu depan, Bang. Minggu depan. Tapi kembali malam ya, Eropa ya. Gak apa-apa, jamnya Ya, enak. jamnya enak. Jamnya enak. Tapi sudah Asianya habis ya. Hasilnya sudah habis. Karena MotoGP ini tinggal 2 seri. Terus ingat saya F1 tinggal 4 seri. Dan ya itu tadi. Pokoknya jangan lewatkan lah, Iya. seru pokoknya. Dan nanti kita update lagi lah Bang hari Senin. Senin, insya Allah hari Senin bisa. Kita lihat-lihat dulu lah ada perkembangan soal Iya. nanti selama hari Sabtu sampai Minggu nanti. Ya nanti mungkin kita bisa singgung masalah Portimao Oke. sedikit-sedikit ya. Mungkin barangkali ada sobat satu yang kurang tahu lah soal sirkuit di Benar, Portugal ini. benar. Seperti apa dan lain sebagainya seperti apa. Oke Bang, itu dulu. Oke. Kita tutup seperti biasa. Salam Satu Track. 37.